Dua pemuda tersebut mengajukan diri dan melamar di salah satu perusahaan yang besar, yaitu Facebook, dan ditolak mentah-mentah. Tapi dua-duanya tetap senyum bahagia karena keyakinan itulah yang membuat dia mampu. Mungkin perusahaan Facebook ini akan menyesal kemudian hari, karena penyesalan pasti ada di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, kalau di belakang itulah penyesalan. Saudara pemirsa sekalian. Nah, setelah dua pemuda ini mengajukan sebagai pegawai dan ditolak di salah satu Facebook sebagai programmer, apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian Facebook membeli program dia, yaitu dua pemuda John Cobb dan Rix tadi, seharga 19 miliar dolar. Wow, fantastik. Kalau dirupiahkan sekitar 347 triliun. Tahukah pemirsa semua apa itu programnya? Yaitu WhatsApp. Tadi saya cerita adalah tentang the power of kepepet. Tak seseorang yang pada kondisi kepepet, dia mengeluarkan energi yang luar biasa, meyakinkan. Dan setelah dibeli programnya oleh WhatsApp seharga 347 triliun, dia setback ke belakang, datang ke tempat 17 tahun lalu, waktu umur 17 dia waktu susah, dia melalah dan menangis. Ya Allah, kalau kita mungkin raja mengatakan seperti itu, waktu umur saya 17 disinilah saya makan meminta-minta, saya tidak dihargai, saya menangis, hanya tidur di atap, di bawah lantai, dan ibu saya tidak melihat saat ini saya memberikan kabar sukses. Sahabat-sahabatku yang super, ternyata jangan pernah kita kondisi apapun yang dalam hal kepepet sekalipun, tetaplah senyum bahagia dan yakin dengan diri kita. Terus berdoa, terus bermimpi, terus berkarya, dan terus berusaha. Karena hidup ini indah jika kita melihatnya sangat indah. Dua pemuda tadi yang kalau kita runut ke belakang hanya seorang sangat-sangat miskin, tapi bagi dia itu membuat adrenalin dia untuk terpacu untuk menjadi sukses. Siapa menyangka dua pemuda ini dari Ukraina, orang yang miskin, kemudian membalikkan keadaan menjadi kaya raya hanya dengan programmer. Yang dulu ditolak dengan Facebook, dia hanya senyum. Tapi ternyata penolakan itulah yang membawa berkah buat dia. Mungkin saat ini, sahabat-sahabatku yang super, Anda ditolak dengan keadaan, Anda nangis, itu sangat besar buat Anda. Jadi, apapun itu, tetap yakin aja, jalankan kehidupan ini, karena dibalik sesuatu, menyiapkan sesuatu yang sangat dahsyat di belakang kita. Bukan begitu, sahabat-sahabatku yang super? Maka kalau kita ketemu tiap hari ya senyum bahagia, itulah yang membuat adrenalin kita lebih bisa menentukan siapa diri kita. Sahabat-sahabatku yang super, dimanapun Anda berada, the power of kepepet menimbulkan inspirasi pada siapapun. Jadi di saat kita ditekan oleh apapun, tetap senyum saja. Jangan mengeluh, karena mengeluh itu membunuh karakter Anda. Tapi dengan keyakinan yang penuh, itulah menemukan Anda. Sekali lagi, tetap dengan impian Anda, tetap dengan senyum Anda, tetap dengan karakter Anda, tetap berdoa dan berusaha. Karena di saat kita susah, seperti yang tadi saya ceritakan, kisah pemuda inspiratif, tetapi membawa berkah yang luar biasa buat dirinya. Tetap semangat, tetap senyum bahagia, lakukan yang terbaik buat diri Anda.